Apakah yang akan terjadi ketika seseorang menerima rezeki yang begitu banyak tapi mentalnya nggak siap? Hasilnya adalah berkah yang bisa berakhir dengan sebuah bencana. Dan ini yang terjadi waktu ketika di tahun lalu, waktu Februari, ada wilayah yang kemudian disebut menjadi desa miliarder. Salah satunya adalah desa Sumur Geneng di Kecamatan Jenuh, Tuban, Jawa Timur. Desa itu menjadi viral gara-gara tanah mereka yang diganti oleh Pertamina untuk dibangun menjadi kilang minyak tiba-tiba membuat mereka menjadi kaya raya karena jumlah pergantian mereka sangat luar biasa. Bahkan ada transaksi yang berjumlah 25 miliar, bayangkan. Bahkan ada salah satu penduduk yang menerima pergantian 15,8 miliar langsung setelah itu membeli 4 buah mobil sekaligus. Itu menjadi viral ketika ditunjukkan betapa banyak mobil yang dikirim ke desa miliarder ini. Tapi itu setahun yang lalu. Tiba-tiba di tahun 2022 muncul berita-berita yang meskipun agak simpang siur dan sempat dibantah oleh kepala desanya sendiri. Yaitu beberapa masyarakat yang dulu adalah miliarder kemudian mulai berkeluh kesah bahwa uang mereka mulai habis. Bahkan ada yang menerima uang sampai 17 miliar, sekarang uang tabungan mereka hanya 50 juta saja. Dan ketika diwawancarai bilang betapa menyesalnya mereka menjualkan tanah itu kepada Pertamina. Karena kini mereka tidak punya mata pencarian lagi. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan dan diskusi yang menarik, lantas menjadi begitu viral. Karena banyak headline muncul, miliarder Tuban kini menjadi petani yang miskin. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik karena fenomena inilah yang menjadi obrolan yang penting kalau kita bicara mengenai pendidikan finansial. Ada satu istilah yang menarik yang disebut dengan sudden wealth syndrome. Sindroma orang yang kaya mendadak. Istilah ini dipakai oleh seorang psikolog namanya Stephen Goldberg dari Money, Meaning and Choice Institute, di mana dia mengemukakan istilah ini untuk menggambarkan orang yang mendapatkan kekayaan secara mendadak. Dan ketika pribadi mereka, terutama mental mereka nggak siap untuk menerima kekayaan apa yang terjadi, mereka mengalami shock, mereka mengalami kebingungan, dan mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan muncul berbagai gejala-gejala psikologis yang aneh. Nah, salah satu yang bisa terjadi adalah menghambur-hamburkan uang untuk membalas dendam apa yang mereka tidak miliki sebelumnya. Misalnya contoh kalau kita perhatikan dalam kasus desa Tuban ini adalah dengan membeli mobil yang mungkin mereka nggak butuhkan. Bahkan kalau kita perhatikan ada beberapa berita yang menjelaskan betapa banyak kecelakaan mobil yang terjadi di desa Tuban setelah dibeli karena para penduduknya nggak bisa menggunakan mobil. Dan yang lebih tragis adalah banyak penduduk yang tadinya kaya mendadak ini kini berubah menjadi miskin. Dan kasus ini sebenarnya banyak sekali terjadi, satu terutama para pemenang lotre. Ada satu penelitian yang menarik yang dilakukan di tahun 2010 dengan para pemenang lotre yang berjumlah 35.000. Hasilnya adalah sekitar 1.900 dari para pemenang lotre ini berakhir dengan miskin semiskin-miskinnya. Kejadian juga terjadi pada para artis atau atlet yang mengalami kekayaan mendadak. Misalnya contoh penelitian dengan para atlet dari NFL yang sangat kaya raya dan ketika mereka pensiun menerima uang begitu banyak, apa yang terjadi? 12 tahun kemudian mereka mengalami kemiskinan di dalam kehidupan mereka karena nggak tahu cara untuk mengelola uang. Makanya ada sebuah lembaga namanya National Endowment for Financial Education yang kemudian melansir angka yang lebih tragis, yaitu apa? Dari para pemenang lotre, 70% berakhir dengan mengalami kemiskinan. Sebuah angka yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita lihat beberapa contoh. Ada yang namanya Kali Rogers, seorang wanita yang bekerja sebagai kasir di supermarket di daerah Cumbria. Tiba-tiba dia menang lotre di tahun 2003. Apa yang terjadi di tahun yang sama, uang yang diterima yang begitu banyak itu dipakai untuk operasi plastik, untuk mempercantik dirinya, hingga di akhir tahun itu cuma tersisa beberapa ribu US dollar. Ada juga kasus, namanya adalah Lara dan Roger Griffith. Di tahun 2005, dan apa yang terjadi setelah mereka kaya mendadak, mereka kemudian berakhir tragis cerai. Dan di tahun 2013, apa yang dialami oleh Roger adalah sampai di uang tabungannya hanya tersisa 7 pound sterling saja. Sementara Lara harus sampai dihidupi oleh ibunya sendiri karena nggak punya uang lagi. Kisah lainnya juga terjadi pada yang namanya Susan Mullins. Pada tahun 1993, dia memenangkan 4,2 juta US dollar. Wow, angka yang sangat banyak pada waktu itu. Beberapa tahun kemudian, uang di tabungan dia berkurang, bahkan sampai dia harus punya hutang 150.000 US dollar. Hidup di dalam kemiskinan.
Nah, inilah yang dimaksud dengan sudden wealth syndrome. Ketika seseorang yang tadinya nggak siap untuk menerima kekayaan, tiba-tiba mendapatkan kekayaan mendadak. Jadi dalam penjelasan yang sederhana sebenarnya, di dalam diri kita seolah-olah ada yang namanya termostat mental. Nah, saya mau jelaskan yang namanya termostat mental itu mirip seperti fungsi termostat di dalam mekanik. Termostat itu adalah sebuah alat yang luar biasa. Dia adalah alat yang bisa menyambung dan memutuskan untuk mengatur suhu. Jadi misalnya kalau suhunya terlalu tinggi, dia akan berusaha gimana caranya supaya suhunya bisa kembali ke semula. Atau terlalu dingin, dia akan menaikkan kembali ke semula. Luar biasa bukan? Nah, bayangkanlah, di dalam diri kita itu ada semacam termostat mental ini yang menentukan seberapa layaknya kekayaan yang bisa kita nikmati. So, apa yang terjadi? Misalnya contoh, mental kita menyiapkan diri kita untuk kekayaan sekian. Tiba-tiba kita mendapatkan angka yang begitu fantastis dan luar biasa. So, apa yang terjadi? Otak kita, mental kita seolah-olah mengatakan, loh, aku nggak siap untuk menerima kekayaan seperti ini. Diriku nggak layak untuk mendapatkan kekayaan sejumlah seperti itu. Tiba-tiba muncullah sebuah mekanisme dalam diri kita untuk mengembalikan ke titik semula untuk mengatakan, aku layaknya begitu. Apa yang akan terjadi? Yang paling gampang dan paling mudah adalah mereka akan mengeluarkan berfoya-foya menggunakan uang untuk segala macam keperluan hingga akhirnya makin habis dan akan kembali kepada titik semula. Nah, ini uang yang pas untuk saya nikmati. Dan itulah termostat mental yang bekerja di dalam diri kita. Jadi apa pembelajaran penting buat kita? 1. Jangan berharap kita untuk kaya mendadak ketika mental kita sebenarnya nggak siap. Karena ketika mental kita nggak siap untuk menerima kekayaan yang mendadak itu, yang terjadi adalah diri kita akan seolah-olah menolak kekayaan itu. Berapapun yang diterima, orang akan kembali ke titik semula. Saya masih ingat ada sebuah kejadian yang dialami oleh kakek saya dulu. Kakek saya dulu adalah seorang petani dan tuan tanah yang kaya raya. Tapi gara-gara ada konspirasi, kemudian kakek dan beberapa pemilik tanah kemudian diusir. Tanah yang kekayaan yang begitu dahsyat kemudian diambil alih oleh penduduk setempat. Tahu apa yang terjadi beberapa tahun kemudian? Penduduk yang tadinya begitu happy, bergembira, mendapatkan tanah dan kekayaan alam yang begitu luar biasa, berpikir mereka akan kaya raya. Tapi enggak, mereka menjadi miskin kembali. Bahkan lagi tragisnya, ada yang sampai meninggal gantung diri di rumah kakek dulu. Menarik ya fenomena seperti ini. Tapi sekaligus juga tragis. Maka boleh kita katakan jauh lebih baik uang yang kita terima secara perlahan-lahan daripada uang yang kita terima secara dadakan. Ketika uang itu diterima secara perlahan-lahan, mental kita perlahan-lahan disiapkan untuk menerima kekayaan tersebut. Tetapi pada saat ketika kita nggak siap, apa yang terjadi? Mental kita shock. Ada yang bilang culture shock. Yang terjadi adalah menghambur-hamburkan kekayaan yang dimiliki itu. Itu sebabnya kenapa penting mindset tentang kekayaan itu harus dibangun. Siapkan mental kita supaya pada saat ketika kita menerima kekayaan dan rezeki, apalagi rezeki nomplok, mental kita sebenarnya sudah siap. Jauh lebih gampang uang itu keluar daripada uang itu masuk. Dan jauh lebih gampang buat kita untuk menghabiskan uang ketika mental kita sama sekali tidak siap untuk menerima kekayaan yang kita terima itu. Jadi jangan berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan rezeki nomplok sebelum mental kita betul-betul siap untuk itu. Dari saya, Antoni Dio Martin, kita bisa belajar banyak dari petani di Tuban ini. Salam antusias.